Pasukan PDI yang telah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin wa qila lahum udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pagi hari ini kita akan membaca bab tentang ad-dilalah ala khair wa du'a ila hudan au dolal. Terjemahnya itu di sini memberi petunjuk kepada kebaikan serta mengajak kepada kebenaran dan atau kesesatan. Ad-dilalah memberi petunjuk kepada kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, dan mengajak atau menyeru kepada kebenaran atau kesesatan. Ini hadis-hadis dan ayat-ayat ini untuk kita semua ya. Jadi kita semua bisa menjadi pendakwah. Semua itu bisa, semua bisa memberi petunjuk sesuai dengan kapasitas, gitu ya. Kalau kita seorang ayah memberi petunjuk kepada istri dan anak, gitu ya. Kalau seorang anak bisa memberi petunjuk ke orang tua, itu bisa. Kalau seorang DKM memberi petunjuk kepada jamaah, kalau seorang presiden memberi petunjuk kepada ya gitu lah, kira-kira gitu ya. Oke, dan ini ternyata pahalanya besar, gitu ya. Saya sering bercanda itu kalau kata Imam Ali, ana abduman allamani harfan. Saya adalah seorang hamba orang yang mengajari saya satu huruf. Pak, satu huruf aja siap menjadi hamba, kata Imam Ali. Pas saya baca memerdekakan hamba saya itu paling murah 100 dinar. 100 dinar bulan lalu kata Pak Hari 1 dinar itu 4,25 gram. Artinya wah, mahal ya saya gitu. Jadi kalau orang yang sering ngajar menurut saya nih, nah itu banyak ngutangin ke orang. Kalau dibayarnya baru 1 juta berarti utangnya masih kebanyakan. Sekarang 1 gram kan hampir 1,4, ya kan? Wah, 425 gram berapa itu? 500. Hampir setengah M ya. Nggak ada yang mampu ya. Kalau PNS potong, kalau golongan 4 potongnya 15%. Baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini ayat dan hadis. Ini kan ayat dan hadis, isinya sebetulnya bukan hanya hadis yang berbicara tentang bahwa kita itu akan dapat pahala kalau memberi petunjuk kebaikan, dan akan dapat dosa kalau memberi petunjuk kepada kesesatan, ya. Jadi bisa dapat pahala, bisa dapat dosa, ya. Jadi kalau makanya hati-hati, apalagi menjadi pemimpin, kalau dia membuat petunjuk yang salah, nah itu banyak. Presiden pahalanya banyak, tapi dosanya bisa lebih banyak.
gitu ya, karena yang dia rugikan bisa-bisa. Kepala desa ya selingkuh desa, kepala apa itu wali kota ya selingkuh wali kota ya. Baik, ayatnya ada beberapa ayat. Yang pertama qala ta'ala wad'u ila rabbika. Wad'u ila rabbika artinya apa? Serulah kepada petunjukmu. Makanya ini dalam bahasa Arab ini nggak bisa hanya terjemah ya. Bayangkan coba ada kata doa ya. Kadang diartikan doa ya kan. Kadang diartikan dakwah, mengajak ya. Sama dengan sholat, sholawat kadang diartikan sholat, kadang diartikan sholawat, kadang diartikan berdoa gitu ya. Kadang diartikan meminta ampun, seperti innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Salat di situ beda-beda. Kalau Allah kepada Muhammad bukan berarti bersalat itu maknanya apa? Memberi rahmat. Gitu. Kalau malaikat memohon ampunan, masa Allah memohon ampunan kan? Yang dimohon Allah mohon itu salat. Nah, makanya Quran itu tafsirnya banyak. Gitu ya. Karena satu kata itu bisa banyak makna. Oke. Wadu ila rabbika, serulah kepada Tuhanmu. Ini perintah. Kalau perintah biasanya wajib ya. Betul. Kalau ada dalam Quran itu perintah artinya wajib. Gitu ya. Biasanya wajib, cenderung wajib ya. Misalnya aqimis shalah, dirikanlah, berarti salat itu wajib. Wa atuz zakat, berikanlah zakat, berarti wajib. Nah, gitu ya. Kecuali bab tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Artinya apa kutiba? Diwajibkan. Nah, dituliskan. Awalnya kan dituliskan. Kenapa bisa wajib ya? Itu kan hasil daripada racikan para ulama. Ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang mubah, gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau larangan biasanya apa? Ya haram. Kalau ada larangan berarti haram ya kan? Kalau ini perintah berarti wajib, gitu ya. Wadu ila rabbika, ajaklah kepada Tuhanmu. Maksudnya apa? Ya'murullahu subhanahu da'illah ayyad'un nas. Allah memerintahkan kepada para penyeru Allah untuk mengajak manusia ila tauhidillah. Ila rabbika maksudnya satu kepada tauhidillah. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Jangan menduakan Allah, mentigakan Allah. Nah, kalau kata guru saya ya, sebetulnya kalau sekarang itu orang itu musyrik bukan kepada patung. Sekarang itu orang musyrik kepada harta, uang, harta dan uang. Musyrik kepada jabatan, kepada apa lagi? Nah, sehingga apapun dilakukan demi jabatan. Mau berbohong, mau apa ya terserah. Makanya memang gini Bapak Ibu ya, beda antara dunia masjid dengan dunia politik. Kalau dunia masjid atau dunia ilmu, dunia pendidikan itu boleh salah, tidak boleh bohong, gitu ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke politik kebalik, boleh bohong asal tidak salah, gitu ya. Nah, jadi bohong itu boleh, yang penting ya aman-aman aja. Nanti juga akan lupa kok, gitu ya. Orang Indonesia kan cepat lupa, gitu ya. Jadi menyerunya itu ngapain? Tauhidillah, mengesahkan Allah. Kedua wa ibadatihi, ibadah kepada Allah. Wa ta'atihi, taat kepada Allah. Bima umira wa zujira, terhadap apa yang diperintahkan dan dilarang. Jadi satu tauhidillah. Jadi yang paling berharga itu kalau kata Zainuddin itu emasnya itu tauhid gitu ya. Nah, jadi emasnya itu tauhid. Jadi
Bapak Ibu, kalau kita punya iman insya Allah masuk surga meskipun banyak dosa. Saya ada satu ayat yang menurut saya ini cukup mencengangkan. Ini pernah ditanyakan oleh Pak Asep, apa di WA apa di mana. Ada seorang yang tidak muslim tetapi dia amalnya banyak. Wah, masa nggak masuk surga? Nah, itu ada ayatnya tuh. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar la yuqbala min ahadihim mil'ul ardi walau iftada bihi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasir. Jadi ayat ini bilang gini, orang-orang kafir itu tidak akan diterima amalnya meskipun dia beramal sebanyak emas seluas bumi, sepenuh bumi emas dia amalkan, la yuqbala min ahadihim mil'ul ardi walau iftada bihi. Jadi ya itu kenapa nikmat iman itu paling mahal ya itu. Jadi kalau punya emas segini aja kaya ya, segini gini kalau punya emas itu kaya banget. Ini seluruh luas bumi, seluruh luas bumi nggak bisa kita bayangkan ya. Kok Allah bilang begitu ya? Ya iya, karena bagi Allah kecil kan. Itu. Jadi yang pertama kita seru itu ya tauhid dulu. Makanya di keluarga seperti Luqman dalam ayatnya kan, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Yang pertama itu ya jangan yang lain-lain dulu. La tusyrik billah, jangan musyrik kepada Allah. Yang lain belakangan jadi musyrik, jangan musyrik dulu. Yang penting kita tauhid dah, yang penting beriman. Itu yang pertama itu la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Baru pelaksananya wa wasainal insana biwalihi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu dan seterusnya. Itu. Jadi yang pertama kita ajak tauhid. Maka Yakub itu dalam ayatnya kan bilang gini, kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi qala ya baniya ma ta'buduna min ba'di. Apa artinya? Apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Lalu anaknya bilang qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbab wa nahnu lahu muslimun. Jadi kalau kita menjadi pendakwah yang pertama tauhid. Kalau yang lain-lain itu ya bagian-bagian kecil lah. Boleh lah yang lain juga, tapi tauhid iman gitu ya. Makanya kalau penceramah bilang nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam itu bukan disampai jempol. Karena iman itu depes. Kalau tidak ada iman waduh bahaya ya. Ya, oleh karena itu maka ada ayatnya. Kalau nggak salah ada di atas ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai engkau yakin. Walaupun ada tafsir yang mengatakan yakin di situ sampai mati, sampai datangnya kematian. Baik, ayat yang kedua, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada Tuhanmu dengan bijaksana dan bijaksini. Jangan hanya bijaksana ya, bijaksini. Wal mau'izah dan mau'izah. Mau'izah itu apa? Kalau bahasa Sundanya pepeling. Mau'izah itu ini orang Betawi apa? Mau'izah. Sering dengar ya mau'izah. Dengarkan mau'izah. Apa ini orang Betawi Pak Asep? Oh Sunda ya? Nah, pepeling itu ya. Wejangan, apa wejangan? Nasihat ya, wal mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang baik. Gitu ya. Jadi kalau mengajak orang harus dengan hikmah. Ini yang susah ya. Kalau ayat selanjutnya kan wajadilhum billati hiya ahsan.
Kalau hikmah mau itu nggak bisa debatlah dengan cara yang lebih baik. Kalau nggak bisa juga ya debatlah dengan cara yang lebih keras lagi. Wa ta'awanu 'alal birri, ayat selanjutnya kan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Ya'murullahu ta'ala ibadahu al-mu'min bitta'awun 'ala fa'lil khair. Orang-orang mukmin itu harus saling menolong kalau itu perbuatan yang baik, gitu ya. Kalau yang buruk ya janganlah ya. Wa tarkil munkarat wa huwa at-taqwa wa yanhahum 'anit tanasur 'alal batil. Itu. Kalau yang haram-haram enggak boleh tolong menolong ya. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wa takum, dan jadilah minkum di antara kalian ummatun, segolongan umat yad'una ilal khair, yang menyuruh kepada kebaikan. Jadi sebetulnya dalam satu daerah itu harus ada orang yang tugasnya itu ya harusnya digaji gitu ya. Kalau di kampung itu kan ada amil semacam itulah ya. Gitu ya. Termasuk ustadz-ustadz itu harusnya, kalau di kampung itu kan banyak ustadz yang gagal kan, karena nggak sanggup ekonomi, akhirnya dia nggak selesai, berangkat ke merantau karena warganya nggak peduli, ngaji anaknya nggak diperhatikan bahwa dia punya keluarga. Maksudnya itu sebetulnya kita punya tugas itu ya. Tugas mengangkat orang yang tugasnya menyuruh kepada kebaikan. Baik, ada beberapa hadis. Nah, ini nggak ada ininya yang biasa baca. Kapok. Bisa belum? Udah bisa baca? Nah, apa Kang Asep mau baca? Coba. Jangan coba baca. Bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Mas'ud Uqbah bin Amr wal Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Dari siapa ini? Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, man dalla, barang siapa yang menunjukkan ala khairin, kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka untungnya seperti pahala orang yang melakukannya, rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Insyaallah hadis ini sahih ya. Biasanya kalau rawahu Bukhari cenderung, walaupun tidak selalu ya, atau Muslim itu cenderung sahih. Apa makna hadis ini? Yang bagi orang muslim ayyamala salihan wa yaf'al khairan. Seorang muslim hendaknya melakukan amal soleh dan kebaikan, fa illam yastati, maka jika dia tidak mampu, kana sababan fi dzalika, maka jadilah ia sebab dalam kebaikan itu. Fa innal mutasabbib bil amal as-salih lahu minal ajri, karena orang yang menyebabkan amal soleh itu maka untuknya pahala mislu mayanalul fa'il, seperti pahala orang yang melakukan, minal ajri wa thawab duna ayyan kusra min ajril fa'il syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan itu. Ini sebetulnya sama dengan ini ya, hadis puasa kan. Orang yang memberi makan orang yang berpuasa dapat pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi orang yang berpuasa itu. Maka kan di mana-mana banyak takjil ya. Nah, gara-gara hadis itu. Nah, ini sebetulnya ini. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ya kan? Dia akan dapat pahala orang kebaikan. Saya nyuruh sholat, orang sholat dapat pahala. Nah, iya kan? Saya nyuruh sholat, orang itu sholat, saya kebagian pahala sholat. Saya nyuruh sholat, orang itu sholat, orang itu nyuruh orang lain sholat, orang itu lagi nyuruh lain sholat, terus hatta yaumil qiyamah. Maka ada yang disebut dengan
sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bi. Ada 3 hal yang kalau kita udah meninggal akan dapat pahala. Ada 3. 1, sedekah jariyah, sedekah yang berjalan. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh, waladun sholihin yad'ulah. Ini termasuk ini yang punya kitab ini, waduh umurnya udah berapa ratus tahun tuh, ya. Di masjid-masjid masih dipakai nih. Nah, ini berarti termasuk ilmun yuntafa'u. Nah, hadis yang kedua ya. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abi apa Abu? Bedanya apa? Sama. Kalau Abu, kalau enggak Abu ya Abi atau Aba, itu sama. Di sini kan kenapa Abi? Karena ada an kan? Wa an Abi gitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan. Barang siapa yang mengajak kepada hudan, kana lahu, maka untuknya adalah ajri mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika, tidak mengurangi min ujurihim syai'a, dari pahalanya sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah, dan orang yang mengajak kepada dhalalah, karena alaihi minal itsmi, maka untuknya dosa, mislu asami man tabi'ahu, seperti dosa orang yang ya mengikutinya, la yanqus, tidak mengurangi dzalika min athami syai'an, dari dosanya orang tersebut. Wah, ini hati-hati ya. Jangan salah nyuruh ya, jangan salah menunjuk. Apa makna hadis ini? Yang pertama, al mutasabbib bil fi'li wal mubashir lahu mutasawiyani fi natijah iqaban aw tawaban. Yang menyebabkan terjadinya sesuatu baik langsung ataupun tidak langsung, itu sama-sama dapat pahala atau dosa, gitu ya. Yang bagi alal muslim an yatabassara bi awaqibil umur wa nataiji amalihi fayas'ali lil khair liyakuna qudwah hasanah. Maka seorang muslim itu harus melihat akibat dari apa yang dilakukan. Maka dia harus berusaha untuk melakukan kebaikan agar dia menjadi contoh. Contoh yang baik. Alal muslim an yahdar ad-da'wat az-zaifah wa yabta'id an qurana isu li'annahu mas'ulun amma yaf'al. Seorang muslim itu harus menghindari ajakan-ajakan yang buruk dan menghindari berteman dengan hal-hal yang buruk. Li'annahu mas'ulun amma yaf'al. Seperti ada keburukan, karena kita enggak enak, biarkan aja. Nah, itu juga sama, bagian dari, walaupun yang paling rendah kan adhaful iman, gitu ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbi, wa huwa adhaful iman. Kalau iman hatinya aja masih setuju-setuju aja, itu masuk golongan ini. Al mutasabbib lil khair yudha'af ajruhu wal mutasabbib lisyarr yudha'af iqabuhu. Serem juga ini. Orang yang menyebabkan kebaikan maka dilipat gandakan pahalanya, dan orang yang menyebabkan keburukan maka dilipat gandakan siksaannya. Waduh, serem ya. Nah, seperti kita ngajarin baca Quran. Ya, ini guru TPQ ini pahalanya besar ya. Nah, satu huruf berapa? Man qara'a kitab Allah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Nah, gitu ya. Satu huruf dapat 10. Kalau anaknya itu, anak didiknya baca Quran 100 huruf dapat 1000. Iya. Nah, dapat 1000. Terus itu ya. Jadi berlipat-lipat. Nah,
kalau dilakukan di bulan Ramadan, kelipatannya lebih banyak lagi. Seperti orang yang berinfak atau memberi makan pagi ini kan, itu kan ayatnya itu kan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Berarti berapa lipat? Satu biji 7 dahan. Satu dahan 100 biji. 700. Nah, jadi orang yang menunjukkan, mungkin termasuk yang bikin jadwal, yang menunjukkan apa ini, ya, memberi makan dapat pahala yang sama, insya Allah. Insya Allah. Kalau ustadznya bagaimana ya? Sama juga. Kan kalau nggak ada ustadznya nggak jadi nih, gagal kan? Nah, kebagian juga gitu. DKM kebagian nggak ya? Sama kebagian. Nah, jadi harus sering menunjukkan yang baik-baik gitu. Nah, gitu ya. Mang Badi kebagian juga. Oke, Mang Badi paling banyak pahalanya. Oh, yang ngerekam Pak Asep kebagian. Ini yang beli HP dulu kan ada list pembeli HP, kebagian juga. Selama HP ini belum rusak. Kalau udah rusak ya beli lagi nanti, atau di servis. Yang servis kebagiannya, kebagian semua. Saya kira cukup 2 hadis saja ya. Yang lainnya dibaca. Kalau ada pertanyaan nih Kang Pak Ustadz Agus, dipersilakan. Intinya sebetulnya sama. Jadi orang yang menyuruh kebaikan itu dapat pahala. Enggak usah khawatir ya. Kalau kita berbuat itu enggak usah khawatir. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Orang itu tidak akan dapat kecuali apa yang dia usahakan. Jadi jangan khawatir ya. Betul ya. Baik, Pak Ustadz Agus, saya kira dari saya cukup. Untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan dipersilakan. Jazakallahu khairan. Itu pentingnya yang terkait dengan COVID dan bagaimana cara kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, serta bagaimana caranya kita menghindarkan diri dari berbuat atau memberikan petunjuk kesehatan kepada orang lain. Jadi ini yang terkait tauhid tadi, jadi tauhid itu kan sebenarnya kan mengisahkan, jadi ada tidak menduakannya. Ini di zaman sekarang ini kan, jadi kalau kita seumpamanya kita jalan kemana gitu ya, kita nggak bawa ATM, nggak bawa HP, lupa gitu Ustaz. Bacaannya kan hati kita kan was-was gitu, aduh gimana nih ini gitu. Nah, ada beberapa hal yang ada beberapa orang mungkin mengatakan wah itu nggak boleh, dan itu menurut pandangan Islam, menurut Ustaz itu gimana tuh? Terkait tauhid yang tadi itu. Ini pertanyaan bagus ya. Ini saya termasuk golongan ini ya. Kalau nggak bawa ATM nggak apa-apa sih. Yang penting bawa HP ya. Yang penting bawa telepon. Ya. Itu level-levelnya berarti kan. Nah, jadi kalau udah tauhidnya tinggi ya udah nggak takut lagi apapun. Takut itu kan karena tauhidnya rendah gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu hanya termasuk syirik yang kecil ya. Syirik pada HP, syirik pada ATM ya. Ya hanya was-was lah, bukan berarti menuhankan ya. Dan kecil. Tapi kalau bisa belajar untuk kalau tidak ada apa-apa ya coba. Seperti dulu waktu kita goes tuh yang terjun ke apa itu, ke kali. Saya kan kalau lambat makan siang itu saya suka ini keringetan. Tiba-tiba ke apa itu yang ada gua itu. Ke gua itu kayak orang tersesat di situ kan. Belum makan sampai jam 12 lebih. Ya, tapi alhamdulillah kok kuat gitu waktu itu ya. Nah, gitu ya.
Jadi kadang-kadang begitu ya. Saya berpikir kalau belum makan ini pasti saya begini. Kadang-kadang begitu. Tapi semakin tinggi keimanannya, Pak Sadagus, itu semua hilang. Tidak ada HP, tidak apa lagi, tidak ada motor, tidak ada ATM, tidak ada kris. Atau punya uang di ini pas tellernya nggak bisa, itu deg-degan juga kan? Misalnya ngisi bensin, adanya kris, ya kan? Krisnya rusak, nah itu mulai bingung. Nah itu gimana nanti disangka nipu gitu kan, disangka apa, mau kabur gitu kan, nah, dan lain sebagainya ya. Semakin tinggi semua itu hilang. Kenapa orang takut? Ya karena imannya rendah. Apakah Ustadz bisa takut juga? Bisa juga. Kalau yang paling nggak takut, yang paling iman tinggi siapa? Nabi Muhammad lah. Ya bagaimana tidak, orang udah ketemu Allah, udah ketemu malaikat, ya imannya tinggi lah. Yang tinggi lagi imannya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Kalau kata Rasulullah, Abu Bakar itu getaran imannya itu kedengaran, bergolak. Bahkan dibilang Abu Bakar itu imannya itu melebihi imannya seluruh manusia. Ya bagaimana tidak kan ketemu langsung dengan Rasulullah. Berarti iman kita itu kecil-kecil Pak. Iman kita, iman saya kecil. Tadi iman Abu Bakar itu lebih dari setengah umat Islam sendiri aja. Itu termasuk saya, Pak Agus ya. Nah, jadi iman kita itu kecil, terus terang aja, kecil banget. Makanya terus kita pupuk, baca Quran. Itu sebetulnya untuk memupuk iman ya. Baca Quran, berzikir, terus apa lagi? Salat, tahlil, ikut tahlil itu ya bagian dari memupuk. Yasinan, termasuk besok kurban itu untuk apa? Memupuk iman. Ya kan, memupuk iman. Apalagi zakat, belajar. Pak Asep nge-share shot sehingga subscribernya saya lihat 150 ya. Oh, itu gara-gara shot itu. Menambah subscriber. Nah, itu memupuk iman ya. Jadi semua itu adalah dilakukan untuk termasuk ikut ini ya. Mudah-mudahan nambah iman. Nah gitu ya. Jadi semakin imannya tinggi ya itu semua tidak khawatir lagi. Semakin imannya rendah semakin khawatir, semakin was-was. Ya, jadi itu prosesnya. Saya kira manusiawi, tapi terus kita belajar untuk hanya bergantung kepada Allah. Baik, mungkin ada pertanyaan dari jemaah Pak Ustaz Ini saya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan langsung aja Pak, kan kalau kita bicara soal iman kan pasti kan juga kan ujung-ujungnya pasti kebaikan dan kebaikan. Nah, tadi saya sebenarnya menggantung waktu pertanyaan ke Bapak, kalau orang kafir itu kan sebenarnya kan yang lihat kita juga dia pasti tahu lah ada pahala di balik kebaikan. Dia juga pengen kayak gitu. Tapi begitu dia ngasih, nah kita yang dikasih itu kayak gimana Pak? Karena kan saya sering nih makan gitu kan, diajak makan sama teman tapi dia non muslim. Dia bilang lu gue bayar, nah urusan gue aja ngomong apa udah sedekah, dia gitu banget. Maksudnya dia ngomong sedekah gitu. Saya bilang ya udah deh. Nah kita yang menikmati sedekahnya dia itu gimana Pak? Itu satu. Kedua, kan kalau kita bicara iman juga ada kebaikan. Nah sekarang gimana kalau kita bicara keburukan gitu? Sekarang kan keburukan yang dibiarkan gitu. Maksud saya gini Pak, saya sih nggak mau lingkungan sini ya, lingkungan soalnya mungkin beda lagi. Ada satu hal yang itu
terus menerus gitu Pak. Ya. Kayak orang nggak pernah peduli gitu Pak. Dan misalnya keburukan itu terus terjadi. Jadi ada, kalau kita mau berbuat disalahartikan Pak, ya kan? Ya. Disalahartikan. Lo terlalu ini gitu ya. Kayaknya kita tuh sok merasa pengen menonjol gitu Pak. Kalau buat saya mah gitu sih, udah kita tegasin aja. Kadang nggak begitu Pak. Ini kan kebaikan kan. Siapapun boleh, terserah aja. Lo mau telepon PLN ke, lo siapa yang mau nyebut gitu. Lo mau kontak siapa, udah yang cepat aja gitu. Jangan jadi pembiaran. Nah ini kan hal-hal pembiaran keburukan. Contoh itu juga satu. Yang kedua Pak, sama yang lain. Ini ada hal yang nggak seret di antara tetangga-tetangga juga kan banyak tuh Pak. Misalnya apa ya? Ya kita ngelihat sendiri lah di lingkungan kita gitu, ada pembiaran-pembiaran yang tidak terlaksana dengan baik. Nah apakah hal itu jadi apa ya? Jadi dosa bersama? Karena kan kita kan sebenarnya di sini banyak penasehat loh Pak yang bisa menegur. Kenapa nggak ditegur gitu? Ya itulah makanya ADART-nya harus pas nanti Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan kapalnya kan? Ya, saya kira Pak Asep cocok Pak. Pak Asep cocok ya. Baik. Pak Asep, keimanan itu kebaikan. Keimanan itu ya, kalau orang imannya tinggi pasti baik. Kalau imannya tinggi pasti sholat. Kalau imannya tinggi pasti zakat. Imannya tinggi pasti puasa. Apakah sholat tidak beriman? Bisa. Orang yang mau nyuri gitu kan, pura-pura sholat, pas orang sujud dia ambil tas orang, kan ada tuh dia. Orang iman pasti baik, orang baik belum tentu iman. Gitu. Gitu ya. Apalagi YouTuber itu penting Pak, pengen nyari itu giveaway itu kan, ingin nyari subscriber. Bagaimana caranya? Banyak orang giveaway itu kan, apalagi di TikTok. Aku coba itu nasi bungkus dibagi-bagi tiap hari. Kok nggak habis-habis? Ayo tap sambil jualan nasi bungkus gratis. Jadi orang beriman pasti baik. Kalau orang baik belum tentu beriman. Tapi sebagai orang lain baiknya husnul, berarti imannya tinggi, gitu aja. Gitu ya. Kita husnul, berarti dia imannya tinggi. Gitu ya. Yang menikmati bagaimana? Ya nggak apa-apa yang menikmati, kalau bersyukur berarti dapat pahala juga. Nggak mengurangi pahala kita Pak. Allah nanti ngurangi pahala kita dong? Enggak. Kayak saya dulu waktu kecil, kalau buka kan di rumah sendiri. Lalu kakek suka ngasih juga, kakek saya nih, makanya sini aja bukanya biar dapat pahala kamu, kayak gitu kan. Nggak mau lah, nanti pahala saya diambil gitu. Enggak, kalau Allah enggak. Kalau manusia, sekali lagi, kalau berhubungan dengan Allah itu tak terbatas. Kalau manusia terbatas. Hati-hati kalau orang nawarin invest 100 juta tahun depan jadi 200, itu pasti bohong. Saya jamin itu bohong. Yang begitu bohong. Atau umroh standarnya 30, bayarnya 10 juta, itu dijamin bohong. 90% ya. Dulu kan First Travel begitu, bukan First Media ya, First Travel. Kalau ada plus-plusnya serem juga itu. Kenapa? Ya tidak dapat pahala, cuma pahala dunia dapat. Dengan dia memberi, usahanya lancar, itu dapat. Gitu. Nah, kalau usahanya lancar dapat. Itu ya. Terus dagangannya laku, subscribernya nambah, itu dapat Pak. Mau muslim mau non muslim, kalau giveaway dapat subscriber gitu kira-kira ya.
Tapi kalau di akhirat, wah ada ayatnya jelas kok, wa qaddimu ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Al-Furqan. Nanti di akhirat nanti amal-amal itu ditunjukkan. Ila ma amilu faja'alnahu, amal-amal orang kafir itu walaupun segede gunung haba'an mansura, menjadi debu, hilang. Kalau di dunia dapat, dia ngasih sembako, pembelinya nambah, dapat Pak. Mudah-mudahan jelas. Yang ketiga, tadi apa ya? Tidak syak atau tidak dosa bersama. Ini tadi kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bi lisani, wa illam yastati fa bi qalbi. Kalau Anda melihat kemungkaran, kalau Anda punya kuasa, gunakan. Saya dengan ketua paguyuban, itu kan kuatan paguyuban jauh kan. Kalau saya ngomong kan siapa dulu, lu siapa lu. Tapi kalau Pak Ikhwan yang ngomong, baik Pak deh, ya itu. Biyadi kan, dengan kebijakan, dengan tanda tangan, dengan SK, dengan kalau DPR apa ya, Pak Asep, peraturan undang-undang. Kalau menteri permen. Kalau di PGP ada apa itu? Pergub, paguyuban. Peraturan paguyuban. Nah gitu ya. Lalu apakah dosa? Kalau pertama dengan kekuasaan, kedua dengan lisan. Pak Asep dengan lisan, dengan WA, nah itu masuk. Yang ketiga biqalbi, fa illam yasati fa biqalbi. Kalau kira-kira dengan ngomong merubah enggak, nambah masalah iya ya, ada biqalbi itu. Itu ya. Biqalbi. Cuma gini, dalam dakwah itu memang berat. Jadi gini, ada ayatnya kan? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yatim masalul ladzina min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra. Jangan harap kalian itu masuk surga, ente belum dicoba. Walamma yati masalul ladzina khalu min qablikum. Orang-orang sebelum kalian itu dicoba Pak. Masadhumul ba'sa, mereka dicoba dengan ujian-ujian yang berat. Wad-dharra wa zulzilu, digoncang. Hatta yaqula rasul, bahkan Rasul pun bilang gini, Nabi pun bilang gini, mata nasrullah. Saking gak kuatnya, ya Allah, kapan ini ada pertolongan? Kalau kita kadang-kadang baru kena gosip dikit udah ngeden ya. Udah ngeden ya. Ya kadang-kadang kita harus sadar bahwa memang kita itu jauh sekali ya. Oleh karena jauh, maka kita harus terus berusaha terus ya. Keimanan kita itu tipis banget. Ada ulama yang bilang iman kita itu bagaikan kulit bawang paling luar, tipis. Pernah lihat kulit bawang paling luar? Tipis banget. Mudah-mudahan saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan, kalau ada yang imannya lemah ya ingatkan. Ustaz Asep ya. Pak Ustaz Asep termasuk pemberani itu kalau di grup tuh. Saya amat tuh. Kemarin ada yang bilang jangan tapi assalamualaikum. Nah itu benar Pak. Ya, benar itu Pak. Ya. Jangan irit-irit assalamualaikum aja. Jangan yang nulis WA-nya belum baca lagi. Itu ya Mang Bandi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan walaupun satu ayat. Walaupun yang tahunya jangan hanya satu ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Bukan berarti tahunya satu ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Yang kita tahu sampaikan. Kalau saya baca syarah Ibnu Utsaimin ya di kitab ini, syarat kalau mengajak agar meninggalkan keburukan itu adalah dengan ajakan kita tidak menambah keburukan, itu syaratnya. Kalau kita ngajak malah tambah buruk itu enggak usah. Misalnya kita larang nih, malah bacok, jangan Pak. Ada orang ngobok nih,
jangan mabok, malah ditanya, ya jangan, misalnya, contoh, saya kira itu ya, Pak Ustaz Agus ya. Baik, Tadi ibu-ibu udah pengen nyari sarapan. Alhamdulillah pada pagi hari ini